caught in the rain with nowhere to run when you're distraught and in pain. Namaku Kurniati Kamalia, lalu aku disapa Titi. Karena mama bilang ia ingin aku menjadi anak terakhir, jadi harus titik bukan koma. Apakah artinya aku anak yang tidak diharapkan? Nggak gitu-gitu banget sih. Tapi yang jelas kakakku namanya Endito, karena mama dan papa pikir dia akan menjadi anak terakhir. And gitu. Menjadi anak yang tak terduga akan hadir, aku malah menerima perhatian dan kasih yang sangat cukup, bahkan melimpah. Aku berminat pada dunia seni sejak kecil, dan keluarga melihat dengan jelas bakat dan minat ini. Itulah sebabnya jalan yang diberikan Tuhan padaku rasanya sih sangat lancar. Tanpa harus terlalu repot-repot, saat SMP aku sudah banyak mendapat kesempatan membintangi iklan, tampil di majalah, bahkan main sinetron. Kian lama rasa cintaku pada dunia akting makin menjadi. Tapi aku juga menyimpan obsesi menyanyi sambil menari. Jika ada pukulan berat dalam hidup adalah ketika papa meninggal. Soalnya aku nih anak papa banget. Toh kita tak punya banyak pilihan dalam hidup ini, kecuali hadir, mengalir dan yakin Tuhan akan memberi yang terbaik meski lewat bahasa yang mungkin tak sepenuhnya kita pahami. This is a story about a girl named Lucky. Early morning, she wakes up. Knock, knock, knock. Setiap kali menatap masa lalu, setiap itu pula aku merasa syukurku pada Tuhan tak pernah cukup. Sebab aku merasa hidupku indah. Aku bukan hanya tumbuh di tengah keluarga yang penuh cinta, tapi juga bisa merasakan bagaimana keinginanku bisa diterjemahkan dari waktu ke waktu. Mungkin karena mama, papa, dan kakak-kakakku sangat memanjakan aku. Waktu kecil, aku biasa tuh konflik fisik dengan anak cowok. Ya misalnya kayak ada anak cowok yang waktu itu namanya Agung ya. Dia tuh pelit banget, aku minta permen kalau nggak salah waktu itu, terus dia nggak mau ngasih. Ya udah aku berantem sama dia gitu, kerjanya bikin nangis dia terus waktu TK. Tapi waktu SD aku berantem juga, namanya Saidul, itu aku berantem terus sama dia. Pokoknya setiap aku misalnya TK, SD gitu selalu ada temen berantem yang itu aja, anak laki gitu. Berantem fisik yang tonjok-tonjokan, cubit-cubitan, jambak-jambakan gitu. Tapi soal bakat dan kecenderungan ke bidang seni yang bisa aku ceritakan sih, waktu kecil aku tuh suka banget nyanyi dan bersiul, atau bermain peran meskipun hanya sendiri. Media televisi kemudian merangsang minat itu. Ya aku kan suka nonton TV dan suka ngeliat penyanyi-penyanyi cilik dan pengen banget kayak mereka gitu, suka ngaca-ngaca depan kamera, suka ngomong sama daun sama apa gitu kan, suka main masak-masakan sendiri segala macam. Jadi ya aktif aja dari kecil juga. Kalau setiap ada kamera dikit bawaannya mau foto aja. Padahal misalnya itu orang-orang gede semua yang pada pengen foto, aku tiba-tiba muncul. Jadi aku suka diusir-usirin gitu, soalnya aku seneng banget difoto. Jadi kakak aku tuh ya sama teman-temannya lah ya. Waktu itu masih SMA mereka. Terus mereka foto-foto dan pindah jalan-jalan ke pulau-pulau lain. Terus aku suka nebeng, tiba-tiba pas mereka lagi udah pasang aksi, tiba-tiba aku kabur, langsung muncul depan kamera gitu, langsung dengan gaya gitu. Dan begitu mereka lihat hasilnya, kok ini isinya semuanya ada titiknya. Jadi sejak itu aku diusir-usirin kalau lagi foto gitu. Kata gurunya, aduh itu Titi ada bakat ya, kata gurunya gitu. Karena dia ya matanya, ya lenggak-lenggoknya, padahal nggak ada yang ngajar gitu. Jadi saya bilang, aduh bakat anak saya ini mungkin ke arah seni gitu ya. Ada komik yang aku suka banget baca, judulnya Topeng Kaca. Komik ini bercerita tentang seseorang yang berjuang menjadi aktris dan ingin menjadi badai di atas panggung. Cerita ini sangat menginspirasi aku untuk memasuki dunia akting. Tapi tahu nggak,
Aku tuh mulai masuk dunia hiburan karena ada seorang fotografer yang ngotot pengen foto kakakku. Terus aku ditawarin dan jadilah difoto. Tahu-tahu wajahku muncul di majalah. Setelah itu tawaran iklan datang. Kelas 3 SMP aku sudah main sinetron. Tapi stop karena mengganggu sekolah dan baru mulai lagi main film bersama Mas Rudi Sudjarwo, judulnya Tragedi. Film berikutnya Ada Apa Dengan Cinta dan If I'm in Love di samping beberapa sinetron. Semua mengesankan, tapi yang paling indah ketika aku bermain sebagai pemulung dalam miniseri Lilin Kecil. Nggak ada yang tahu tuh kalau aku ikut pendalaman, yang tahu cuma satu orang kru waktu itu. Yang lainnya nggak ada yang tahu kalau itu aku. Aku berubah gitu, maksudnya aku pakein ada deh item-item gitu, terus pakai topi, pakai baju monyet yang aku kotor-kotorin segala macam. So aku tinggal di pemukiman pemulung waktu itu, dan ya udah aku jalan-jalan ke pasar. Waktu itu ke pasar Pondok Labu, jalan-jalan dan aku lihat-lihat keadaan, dan aku nggak bawa uang sama sekali, dan aku ngeliat gimana pandangan orang terhadap aku waktu itu, yang kayak ngerasa aku tuh kotor banget ya apa segala macam ya. Jadi aku bisa melihat sudut pandang, maksudnya bisa melihat pandangan orang. Maksudnya gini, pandangan orang ngelihat aku yang waktu nyamar itu sama pandangan orang waktu ngeliat aku kan beda gitu. Aku masih menyimpan obsesi menyanyi dan menari. Entah kapan terwujud. Yang jelas saat ini karir sebagai aktris dan model iklan masih sangat melekat. Lewat If I'm in Love, aku mendapat penghargaan dari Cinemax dan MTV Movie Award 2005. Mini seri Lilin Kecil membawaku meraih penghargaan aktris terpuji Festival Film Bandung 2005. Dengan kesibukan berkarir, aku juga tak pernah merasa kehilangan kebebasan sebagai remaja yang kini semakin dewasa. Bahkan ada saat-saat di mana aku dan teman-teman bisa merasakan pengalaman gila. Cuma paling waktu itu kita dari suatu tempat, dari makan malam kita pengen pindah ke tempat lain yang cewek-cewek semua berlima itu ya, ganti baju di mobil semuanya malam-malam, dan aku sambil nyetir aku ganti semua dari atas sampai bawah, itu aku ganti sambil nyetir. Lampu merah, ntar dulu, tahan dulu. Terus udah gitu udah di jalan lagi sambil injek gas, sambil arahin setir, sebelah sini ganti baju, ganti celana, ganti rok waktu itu pakai rok. Itu sih paling gila kayak gitu. Terus gitu nyanyi kenceng banget deh, kocak banget. Tapi tentu saja aku tahu hidup bukan hanya soal kegilaan. Hidup ini juga sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang besar malah. Dalam bekerja, aku selalu berusaha profesional. Lalu, apa arti keluarga dalam perjalananku menunaikan tanggung jawab hidup? Tunggu kisahku setelah ini ya. Heaven bent to take my hand and lead me through the fire. Be the long-awaited answer to a long and painful fight. Aku ini anak Muhammad Gamal Badri dan Eli Rosniati. Maksudku, ini bukan hanya sebuah identitas generik dari diriku. Dengan mengatakan itu, aku sedang menggambarkan bahwa aku adalah orang bahagia dilahirkan dari sepasang manusia bernama Gamal Badri dan Eli Rosniati. Tapi asal tahu aja, sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, aku manja karena sangat dimanjakan. Buntutnya, kelak aku sering agak egois dan keras jika menemukan sesuatu yang mengganjal. Orangnya emang keras banget orangnya. Tapi dia hatinya baik banget hatinya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang dia nggak suka, nah dia itu orangnya sampai matanya melotot-lotot gitu ya. Mamanya pun dibuatnya kayak gitu. Tapi ntar nanti dia minta maaf. Karena kalau memang dia, walaupun dia salah ataupun dia nggak salah, dia pasti minta maaf sama mamanya. Jadi kalau dia misalnya nggak suka, kita diemin aja. In the wound that would not heal.
Biasanya sih kalau udah didiemin mama atau papa waktu masih hidup, aku berpikir merenung tentang baik buruk tindakanku. Entah aku salah atau benar, aku biasanya sedih dan menyesal. Tapi aku tak segan minta maaf. Oh ya, bisa nggak tunjukkan sama aku nyanyian binatang apa yang paling indah? Burung kan? Nah, di rumah waktu papa masih hidup, aku dan semua kakakku dipanggil dengan siulan, sebuah tiruan atas nyanyian burung yang indah itu. Papa itu di keluarga tuh dia punya anak kan 5, jadi 5-5-nya punya siulan, maksudnya panggilan yang beda-beda, macam-macam. Terus yang aku ingat aku diajarin siul sama dia, terus udah gitu. Kalau siulan buat aku lupa ya. Oh ya. Enggak. Gitu. Iya, siulan buat aku yang gitu. Terus kalau kakak-kakak aku ada yang gitu. Pokoknya macam-macam deh, maksudnya ada 5 gitu ya. Yang paling bagus sih kakak aku yang Kak Didit, jadi di siulnya gini. Kayak gitu. Pokoknya paling khas anak-anaknya gitu deh, dipanggilnya pakai siulan. Maka bagiku kedekatanku dengan mama dan papa ya sedekat tenggorokan dan suara siulan itu. Semua kisah tentang papa indah bagiku. Maka ketika papa sakit-sakitan dan akhirnya menghadap Yang Maha Esa pada Desember 2004, aku lumayan down. Aku bisa menyaksikan papa pergi dan aku berharap dan memang yang aku lihat itu benar kalau papa perginya husnul khotimah. Dan alhamdulillah berapa hari sebelumnya kita udah baca Yasin bareng-bareng kan. Jadi alhamdulillah papa tenang dan sempat menyebut asma Allah berkali-kali. Jadi aku sangat bahagia melihat kepergian papa seperti itu, dan aku pengen nanti one day kalau memang udah ajalnya aku tiba juga aku pengen seperti itu, bisa melihat roh aku pergi. Ya masih banyak lah hal-hal yang aku rasa, aduh coba ada papa di sini. Kayak misalnya kemarin aku udah bisa bangun sebuah restoran, tapi papa nggak ngeliat gitu ya. Mudah-mudahan di surga dia ngeliat. Karena cinta dan bijuta kenangan, aku memang tak pernah merasa benar-benar puas merasakan kebersamaan dengan papa. Pada akhirnya yang berubah hanya soal kehadiran. Kini tak ada lagi papa di tengah-tengah kami. Tapi dia pasti tahu cintaku juga cinta mama dan kakakku gak akan berubah. Sementara buat aku, kini mama merupakan pegangan terkuat, kendali dari setiap gundah yang menyapa. Kalau saya sih, dia sangat memperhatiin saya. Mama pergi dong pergi jalan-jalan sama teman mama, nanti makan di restoran mana gitu kan. Nanti Titi yang bayarin deh gitu. Dia paling perhatian sama mama, perhatian sekali. Nah cuman Titi ini karena dia artis ya, artis kata orang, saya nggak tahu deh, saya kan orang saya kan orang kampung ya nggak tahu. Terus ya saya cuman bilang sama dia, hati-hati nak, saya bilang jangan sampai ada gosip miring. Nah gosip sih tetap ada gosip ya, tapi jangan sampai yang miring, mama nggak suka, saya bilang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang aku belum menghadapi suatu gosip-gosip yang bisa membuat aku stres atau gimana ya. Cuma ya paling itu aja sih, konsekuensi sebagai artis adalah menghadapi gosip-gosip yang tidak benar gitu. What can I do to... Work hard, play hard. Usai disibukkan dengan jadwal syuting yang begitu padat sejak menikah pada 6 Februari 2009, pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono akhirnya menikmati liburan. Mereka memilih negeri Sakura Jepang sebagai tempat plesir sekaligus merayakan ulang tahun pernikahan yang kedua. Liburan dua sejoli ini semakin seru karena Titi dan Christian memilih tidak menggunakan jasa guide tour seperti biasanya. Mereka memilih bertualang di Jepang hanya dengan bantuan peta saja. Malah itu rencana itu udah dari tahun lalu ya, kita mau ke Jepang itu udah dari tahun 2010 bulan. Iya, Sakura tahun 2010 bulan
Maret. Jadwalnya waktu itu misalnya aku syuting, Tian enggak, tapi kebalikannya kayak misalnya pas aku udah break, ternyata Tian syuting jadi nggak ketemu jadwalnya. Terus akhirnya pas Tian selesai, langsung aku tarik, langsung suruh urus visa, langsung berangkat. Ya kita emang seneng jalan-jalan gitu, dan kemarin juga kita jalan-jalannya berdua doang, maksudnya nggak pakai tour, nggak pakai apa, karena emang lebih senang seperti itulah. Titi juga banyak googling, dia cari-cari hotel yang bagus, kita juga cari-cari tempat yang kira-kira mau datengin ke sana apa berdasarkan dari internet atau dari teman-teman cerita juga. Kebetulan teman pernah ada di sana, dia cerita, jadi kita rangkum semua, kita jalanin sendiri, jadi nggak pakai tour guide, nggak pakai apa, dan itu benar-benar seru banget. Berpetualang di negeri matahari terbit pada musim dingin rupanya menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Perjalanan ini sekaligus menjadi perjalanan bulan madu mereka. Hampir 8 hari lamanya, dua sejoli ini menjelajah mulai daerah urban seperti kota Tokyo hingga kota pelabuhan Yokohama. Tak lupa mereka mengabadikan setiap momen perjalanan bulan madu tersebut dalam tiap bingkai potret. Di situ seru aja bisa main ski lah, belajar main ski. Itu sih pengennya sih sebenarnya ketemunya Sakura, kayak pengen lagi sih keluar nanti. Ada. Kita juga sempat namanya Hakone, itu daerah pegunungan. Di situ kita bisa mandi air panas segala macam, bentuknya alam, pokoknya tenang banget. Terus akhirnya kita balik lagi ke Tokyo. Di situ yang benar-benar hektik, kota besar gitu kan, jadi semua modern, itu dapat bagian kotanya. Terus akhirnya kita ke Galayuzawa, naik gunung, lihat snow segala macam, nyobain winter sport. Terus kita balik lagi ke kota, terus ke Yokohama, ngeliat akuarium, kota pelabuhan. Jadi benar-benar lumayan sih, sekali tembak dapat banyak.